Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita baru-baru ini juga memperingati tentang Pentakosta. Maka Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit, maka terjadi pencurahan Roh Kudus. Atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Karena Yesus naik ke surga itu, hari ke-40 dia naik ke surga, 39 hari dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, pada hari setelah Yesus terangkat ke surga, maka hari yang ke-10 itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita sudah rayakan itu beberapa hari minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini penting sekali bagi kita semua untuk kita pahami bahwa selama ini kita bicara tentang Allah dan setiap kebaikan Allah. Maka hari ini yang saya mau berbicara adalah hal yang sangat personal sekali, yaitu tentang diri kita. Kita tidak akan bisa berdamai dengan Allah kecuali Allah yang datang memperdamaikan dirinya dengan kita. Manusia tidak mampu untuk mencari wajah Allah, tetapi Allah yang datang memperkenalkan wajahnya terhadap saudara dan saya. Kita tidak mampu untuk bisa mengerti isi hati Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membuka hatinya supaya saudara bisa mengerti hati Dia. Sehingga kita itu datang beribadah melayani Tuhan. Sebenarnya bukan karena kuat dan gagah kita bisa mampukan hal ini terjadi. Tetapi karena memang Tuhan yang menginvite, Tuhan yang mengundang, Tuhan yang menarik kita untuk hadir dalam ruangan ini. Dan Tuhan sendiri yang menggerakkan setiap umat Tuhan untuk mengundang saya. Makanya selalu saya bilang, setiap ibadah itu tidak boleh kita datang hanya duduk diam. Dan kita tidak dapat something. Itu jadi masalah sekali. Kalau frame dalam pikiran kita sudah underestimate atau negatif terhadap ibadah, maka saudara pulang pasti nothing, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara datang, ibu bapak saudara sekalian datang dengan frame di dalam pikiran kita, framing kerangka berpikir kita, bahwa saudara datang ke tempat ini ingin melihat kebesaran Tuhan. Saya yakin saudara, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan, lawatan Allah pasti terjadi. Maka ketika kita tidak mampu bisa datang pada Tuhan, Tuhan yang datang kepada kita sebagai manusia, maka ada perdamaian yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tapi Allah bisa mengerjakan antara Allah dengan manusia. Nah, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka impactnya adalah kita berdamai dengan sesama kita. Jadi sederhana ya, Alkitab tuh ngajarin kita tentang nilai matematis yang jelas. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang di sekitar kita, maka begitu juga lah caranya kita tidak mungkin berdamai dengan Allah. Maka kenapa kita tidak mungkin bisa menahan masalah orang dalam hati kita? Karena Tuhan sudah perdamaikan kita. Hal yang paling sulit yang ketiga yaitu apa? Berdamai dengan diri sendiri. Sulit. Nah, berdamai dengan diri sendiri ini, ibu bapak saudara, yang saya akan khotbahkan sepanjang hari ini. Berdamai dengan diri sendiri ini yang merusak hati kita dan pikiran kita sampai hari ini. Baik secara personal, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, dalam setiap aktivitasmu, mau apapun juga. Kalau kita belum berdamai dengan diri kita, dimanapun kita hadir pasti tidak menjadi berkat. Saudara boleh punya rumah yang besar, tempat tidur yang harga ratusan juta. Kalau hatimu belum berdamai, engkau tidak bisa menikmati. Tapi kalau engkau sudah berdamai dengan dirimu, mau rumahnya itu biasa saja, mungkin bocor, kamu gak punya uang untuk bisa menambal itu kebocoran itu. Tapi engkau bisa enjoy. Hatimu ada dipulihkan Tuhan. Nah, bicara tentang personality itu banyak faktor saudara. Faktor eksternal, trauma-trauma yang terjadi, tekanan-tekanan hidup, faktor ekonomi, faktor penyakit dan semua segala macam. Itu sering sekali membuat kita itu mengalami sebuah trauma traumatik yang luar biasa. Atau faktor internal, pernah disakiti orang, pernah lukai orang, pernah ditipu orang, pernah dibohongi oleh orang. Itu faktor internal yang belum tuntas dalam diri kita. Nah, hari ini, sepanjang hari ini saya mau kasih tema, duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Duri dalam daging itu terminologi katanya bagus. Duri dalam daging itu dalam pengertian umum itu begini. Yang pertama,
Satu peristiwa yang bisa menyebabkan hatimu terluka, itu di dalam daging. Menurut pemahaman di luar. Ini belum Alkitab ya, baru luar nih. Yang kedua, satu peristiwa yang menyebabkan tekanan dalam pikiranmu. Dua, nih. Yang ketiga, satu peristiwa yang berpotensi bisa merusak masa depanmu. Lihat ya, 3 hal nih. Duri dalam daging dalam konteks luar, yaitu pertama adalah satu peristiwa yang terjadi bisa melukai hatimu. Yang kedua, satu peristiwa yang terjadi bisa menekan ke dalam pikiranmu yang luar biasa. Yang ketiga, satu peristiwa yang terjadi bisa merusak atau memberikan potensi yang buruk terhadap masa yang akan datang. Nah, baru kita tarik dalam konteks rohani. Dalam konteks rohani, duri dalam daging itu artinya apa? Satu peristiwa yang terjadi dalam dirimu, baik penyakit, baik pasanganmu, baik istrimu, baik suamimu, baik anakmu, baik ekonomimu, baik pelayananmu, baik pekerjaanmu, baik teman pelayanan, baik teman pekerjaan, dipakai Tuhan untuk melihat kualitas imanmu dan rohanimu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka sebenarnya yang harus ditarik adalah dalam aspek rohani. Ada di dalam Alkitab, Ibu Bapak Saudara sekalian. Di dalam Alkitab itu Paulus itu menarik sekali. Paulus pernah melihat ada seseorang yang pergi ke surga. Dalam penglihatan dan pernyataan itu dia bilang, aku melihat ada orang Kristen yang sudah 14 tahun naik ke surga ke tingkat 3. Tapi aku tidak tahu apakah itu di dalam tubuh apa di luar tubuh. Aku tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kata dia begitu. Tetapi kata Paulus, aku tahu orang itu siapa. Tapi biarkanlah Tuhan itu yang tahu. Baik di dalam tubuh, baik di luar tubuh. Dia terangkat ke Firdaus, kata Paulus. Wah, hebat ya. Paulus ini, Bapak Saudara sekalian, sombong dia orangnya. Kenapa dia bilang? Pertama kali dia bertobat itu, Bapak Saudara. Tulisan-tulisannya itu lebih kepada egosentris, self-centrisnya kuat sekali. Maka dia bilang kepada Timotius, "Hei Timotius, yuk belajar dari cara hidupku. Kamu belajar dari cara pengajaranku. Aku ini lebih baik daripada yang lain." Jadi dia berbicara self-centris, dia begitu kuat sekali. Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya dia, Tuhan hajar dia untuk masuk ke dalam penjara, saudara. Ketika masuk dalam penjara, dia tulis surat kepada jemaat di Filipi, dia bilang apa? Apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Jadi orang itu ternyata dalam hidup itu tidak mungkin mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Dia harus ada proses hidup ya, pelan-pelan. Perlahan-lahan dia harus ada lewat proses hidup. Kita nggak bisa melihat saudara kita mau cepat kamu berubah, tidak bisa. Tidak bisa dibuat instan. Perubahan status itu radikal dan ekstrim. Gelap jadi terang, neraka masuk surga, yang tadinya hitam menjadi putih, yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Itu perubahan status yang ekstrim dan radikal. Tapi karakter building harus diubah perlahan-lahan. Itu yang disebut dengan transformasi. Yang perlahan-lahan akan mengalami perubahan sampai dengan titik ultimate, sempurna. Ini Pak Tanto jualan mobil ya Pak. Selalu orang tawarkan mobil, ini mobil yang serinya ultimate. You almost perfect. Jadi ternyata baik saya dan saudara, kita itu diizinkan Tuhan dengan peristiwa itu. Maka Paulus bilang apa? Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi supaya aku tidak meninggikan diri. Wah, hebat ya. Jadi hati-hati saudara. Kesombongan itu merusak hatimu dan hati saya. Semakin engkau melihat kebaikan Tuhan, seharusnya engkau bisa melihat dan menata hatimu lebih baik lagi. Amin ya. Maka saya bilang ya, hari-hari ini ketika saya berdiri di mimbar gereja dimanapun, mimbar gereja sekarang banyak dirusak oleh pembicara-pembicara yang bikin rusak semua jemaat. Maka saya selalu datang ke gereja dimanapun khotbah, nggak apa-apa lah. Biarkan saya khotbah dengan model saya seperti ini. Karena kenapa? Banyak pembicara yang bikin rusak jemaat yang setelah kita bangun puluhan tahun. Capek. Jemaat bisa kacau-kacau lupa Tanto. Saya ada pengurus gereja, udah melayani Tuhan. Cara pandangnya rusak sekali. Kokonya meninggal, bilang sama saya,
Pak Pendeta, kokoku meninggal. Di rumah duka mana Pak? Ini Pak, dia kasih tahu tapi saya nggak mau cerita loh. Mau nanya Pak, boleh nggak Pak, koko saya udah meninggal ini saya baptis. Gila nggak? Yang ngajarin kamu begitu siapa? Yuk gila. Rusak hari ini Pak, Bu. Saya bilang sama dia, aduh kok, maaf Pak. Sekarang saya menanya, kalau orang dibaptis kan harus jawab Pak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan dia harus dijawab, ya aku bersedia. Terus dia jawab nggak? Enggak, ya udah nggak usah dibaptis. Kalau saya bilang sama dia sesat kan dia tersinggung. Loh sekarang pengajaran ngeri-ngeri Pak. Roh Kudus keluar dari Bapa, yuk bidat. Keselamatan tidak hanya di dalam Kristus di tempat yang pasti bidat. Yesus di bawah Bapa, sudah pasti bidat. Sesat itu. Maka bersyukurlah CK7, saya yakin pengajarannya top, Margo top. Nah gue nih menghibur diri doang sebenarnya sih. Nah dari cerita itu ibu bapak saudara sekalian, maka saya punya kepentingan. Untuk kembali saya menata diri, saudara menata diri supaya kita punya base yang kuat dalam hidup ini. Nah Paulus berbicara itu dengan kalimat yang baik. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 6 yang tadi saya ceritakan. Ayat 7 sampai 10 yang akan saya khotbahkan. Yuk kita buka Alkitab. Ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Supaya aku apa? Paulus itu sadar diri bahwa dia dapat penglihatan bahwa ada orang Kristen yang pergi ke surga, dan di tingkat yang ketiga Paulus tahu bahwa itu memiliki suatu hubungan intim dengan Tuhan sehingga Tuhan memberikan penglihatan dan penyataan. Tapi Paulus tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Maka dia bilang apa? Ada utusan iblis yang diutus mengocok aku supaya aku tidak meninggikan diri. Kok tahu ya? Itu iblis yang ada dalam diri dia. Kok dia bisa tahu ya? Hebat ya. Apa itu artinya? Iblis bisa menyerang orang benar, bisa. Tapi atas seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, iblis tidak bisa. Maka iblis boleh ganggu orang benar, tapi lewat izin Tuhan. Siapa? Ayub. Jadi saya kasih tahu, iblis tidak mungkin serang saudara tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau iblis bisa serang saudara, dia tidak akan mungkin ambil nyawamu. Tapi dia bisa ganggu kamu. Dan gangguan itu dipakai Tuhan supaya engkau punya bergantung sama Tuhan. Ada amin gak nih? Jadi ternyata istrimu itu yang hari ini kau nikahkan 20 tahun, dia tidak berubah kan? Suamimu juga tidak berubah, yang ada makin parah. Tapi engkau bisa awet sampai hari ini. Dia tidak akan berubah. Duri dalam daging ada dalam diri dia. Buat engkau. Paulus itu kena duri dalam daging, tapi dia tidak mati karena duri dalam daging. Dia mati karena kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Jadi artinya apa? Peristiwa yang terjadi hari ini dalam hidupmu diizinkan Tuhan, bahkan tetap dan tidak akan pernah hilang, supaya engkau belajar bergantung sama Dia. Pantas saja ekonomimu gak dipulihkan. Kalau memang Tuhan izinkan ekonomi itu tidak dipulihkan. Karena kalau kamu dikasih berkat, Tuhan pun sudah pasti tahu engkau bisa tinggalkan dia. Maka pantas saja kamu tidak kaya raya. Pantas saja suamimu itu dibuat keras sama kamu. Oleh Tuhan. Dibuat keras karena kenapa? Supaya engkau dibentuk oleh Tuhan. Hebat ya. Aduh hebat nih. Saya pernah cerita di tempat ini. Saya kenal sama istri saya itu orang yang baik. Sampai hari ini baik banget dia. Memang baik dia. Dia istri yang baik. Sangat baik buat saya. 12 tahun saya menikah sama dia. Makin tahun saya bilang dia, lu makin baik. Makin tahun makin cinta saya.
Ini saya ngomong nih, jujur nih. Dan saya bukan ngomong di sini, ngomong sama dia. Gue makin tahun gue makin cinta sama lu loh, Mak. Kenapa? Makin baik lo. Lo nyindir apa enggak? Makin kelihatan karakter lo. Ini bayangin aja saudara. Waktu saya kenal dia Pak Tanto. Saya kan ngomong apa sama dia kan selalu dia bilang benar kan. Apa yang kakak ngomong semuanya benar. Pokoknya kakak oke. Dek mau makan apa? Apa yang kakak pesan semua saya makan. Dulu. Tapi sekarang Pak. Dulu saya rajin ngomong sama dia. Sekarang beda. Dia yang rajin ngomong sama saya. Pak, oke. Makan ini. Apa yang mama pesan semuanya oke. Bisa kebalik loh. Bisa kebalik loh. Kalau kita paksa diri kita. Kayak gini nih. Batu masuk ke dalam air tapi air gak masuk ke dalam batu. Kamu mau rubah air itu, mau rubah tuh batu. Gak bisa, memang tuh orang kepala batu. Gak bisa kamu rubah dia, gak bisa. Memang keras kepala nih manusia. Memang tipikal itu, udah diomongin berulang-ulang kali bisa gak mengerti. Jangan dipaksa batu ini hancur. Gak bisa dipaksa. Tapi dia biarkan nanti dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita begini terus, rusak hidup kita. Jadi kita belajar ya. Kapas lah ya. Masuk ke dalam air. Air masuk ke dalam kapas. Hidup dengan Tuhan yang harusnya seperti ini nih. Paulus tuh sombongnya minta ampun keras kepala. Sampai dia bilang apa? Ada utusan iblis yang masuk dalam diriku. Supaya aku tidak meninggikan diri. Tadinya dia batu berubah jadi kapas. Saya tadinya keras Pak. Jadi lembut ya minta ampun. Kapas. Maka ingat baik-baik. Hari ini mau jadi batu. Ribut terus. Belajar jadi kapas. Selalu mendengar apa yang Tuhan mau. Ini harus dijauhin Pak, nanti gue minum. Nikmati aja. Toh hari ini penyakitmu tidak mematikan engkau. Saya baru khotbah nih. Satu ibu Pak, kena kanker payudara. Sembuh 5 tahun. Lari katanya ada di jantung, hilang sembuh juga. Sekarang lari ke tulang belakang. Sama kaki, tulang belakang sama dari tangan kiri semua kena kansernya, nyerang gitu. Jadi totalnya udah hampir 9 tahun dia kena kansernya. 7 tahun kali 8 tahun gitu. Saya khotbah di ulang tahun dia. Lihat dia seperti orang gak sakit. Sampai dia bilang gini, Pak Pendeta, penyakit ini ternyata bukan menjadi musuh saya. Jadi apa? Sudah menjadi sahabat saya. Wih keren. Gila ya. Wow gila nih orang kayak gini. Itu orang punya titik sampai nilai spiritualnya begitu. Saya melihat kok ini cancer Pak. Saya datang ke Siloam yang ada di Semanggi itu. Sampai itu dokter bilang apa? Pak kalau orang kena cancer sembuh. Lari yang kedua biasanya drop. Hari yang ketiga langsung dipanggil Tuhan. Apalagi metafase udah lari kemana-mana. Tapi you ini kata dia. Kena yang kedua senyum. Kena yang ketiga lu ketawa. Sampai dia bilang apa? Gue dari dulu sih minta dipanggil Tuhan. Tapi gue gak dipanggil-panggil. Akhirnya nih cancer apa? Sahabat gue. Kalau lagi sakit dia bilang, udah jangan sakit. Gak sakit loh. Gila ya. Gila ya. Sampai hari ini hidup nih. Saya bilang, mau kemana nanti jangan? Mau ke Jepang, santai banget. Dia panggil saya Ito karena dia orang Batak. Dia panggil saya Ito. Ito itu panggilan ibu kepada saya ya. Panggil Ito itu kakak gitu ya. Kalau dia panggil lebih terhormat lagi Amang Pendeta. Tapi dia panggil Ito udah kayak dekat kita. Dia bilang sama saya, Ito. Saya kalau kaki saya sakit saya bilang, jangan kayak gitu biasa aja kali. Udah jalan dia biasa. Ada orang kayak begitu loh. Dulu di dalam daging itu, dalam diri Paulus, sampai titik itu. Dia menikmatinya. Hebat ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini no komplain dalam hidup ini. Kalau hari ini memang engkau bisa hidup seperti ini, dan engkau bisa menikmati dengan keluargamu, engkau bisa menikmati dengan berkat yang ada. So blessing itu berkat dari Tuhan yang luar biasa buat saudara.
bisa rubah. Kamu nggak bisa rubah orang, nggak bisa rubah. Tidak akan bisa rubah siapapun. Istri saya berdoa, Pak. Biasa kalau malam kan mau tidur kan berdoa kan dia. Ganti-gantian, kalau nggak saya dia. Kadang-kadang Kalista atau Shalomita. Yola berdoa, berdoa dia. Nah, istri saya kan berdoa kan berapi-api ya. Ya saya amin. Pas amin gitu selesai, anak-anak tumbang, Pak. Dari dulu tidur. Loh, ini anak-anak udah pada tidur. Nggak apa-apa, Ma. Itu berarti mereka dijamah Tuhan. Padahal karena doanya kelamaan. Ngapain? Dari dalam daging. Saya menikmati ya. Di dalam keluarga kita itu punya anak 3. 1 pasti ada masalah. Kasih tahu saya ada keluarga yang sempurna, kasih tahu saya. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik. Tolong kasih tahu saya. Kalau ada, gue berhenti jadi pendeta. Tolong kasih tahu saya. Tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dapat suami yang baik, istrinya brengsek. Ada istrinya brengsek, suaminya baik. Suaminya baik, istrinya brengsek. Ada yang istrinya baik, suaminya brengsek. Pokoknya kotak-katik aja gitu. Saya kadang-kadang bingung nih. Ini istri baik tapi suaminya bengisi minta ampun. Ada suaminya baik, istrinya bengisi minta ampun. Ajaib nih. Kayaknya dikawinkan sedemikian rupa. Dan gak bisa pindah kan? Gak bisa pindah. Kamu mau ganti pemain? Lebih parah saya kasih tahu. Tunggu tanggal mainnya. Ada cerita yang baru. Tidak akan bisa saudara dalam hidup ini. Kita lari dari sebuah masalah. You gak bisa lari. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi menjadi duri dalam daging dalam hidupmu. Ada amin? Maka oleh karena itu sebenarnya tidak boleh ada yang lari dari sebuah masalah pergumulan apapun. Hati-hati loh. Buat diri terlalu cantik, merasa diri cantik. Duri dalam daging loh. Lihat, karena terlalu cantik. Biasanya wanita terlalu cantik. Saya kasih tahu apalagi belum punya jodoh ya. Kenapa dia belum punya? Karena dia punya standar yang tinggi. Cari cowok yang gajinya 100 juta. Mobilnya BMW. Minimum dia punya apartemen kamar 4. Karena dia cantik kan. Dia merasa bahwa dia itu oke. Tapi beda sama orang yang jelek. Dia gak punya standar tapi berserah. Orang yang mukanya pas-pasan berserah dia. Dia tidak pernah punya standar. Gak pernah punya standar. Tapi dia berserah. Dan biasanya yang berserah ini justru yang di-give oleh Tuhan. Lihat ya. Maka banyak cewek yang jelek, cowoknya ganteng. Karena hasil berserah. Kapas. Jangan cantik kayak batu. Biasa aja loh. Orang ganteng juga begitu kan. Mau cari cewek yang cantik. Nah yang cantik seperti itu punya standar yang begitu. Cowok yang punya standar seperti itu belum tentu mau cari dia. Tapi kadang-kadang cowok yang seperti itu malah cari yang sering berserah itu. Yang tadi itu berserah, Tuhan tolong. Jadi gak kaget loh saudara. Apalagi nanti kalau udah wanita ini udah masuk usia 30, 32, 33, 34. Mukanya makin lama makin turun. Yang tadinya kenceng mulai kendor dia. Yang tadinya gak jerawat mulai jerawatan. Lama-lama dia hilang putus asa. Putus asa dia hilang harapan. Kenapa begitu? Karena dia menganggap dirinya itu same dengan Tuhan. Yuk salah. Kayak kita melayani Tuhan nih. Dipakai Tuhan dan merasa dirimu paling hebat, overconfident. Yuk pasti dijatuhkan oleh Tuhan. Maka hari ini selagi masih ada kesempatan, nikmatilah apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Nah, kita baik. Nah, ini ada satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita membenahi diri masing-masing. Kalau memang penyakit itu tidak dipulihkan, ekonomimu nggak dipulihkan, pasanganmu nggak dipulihkan, anak-anakmu nggak dipulihkan, nggak apa-apa. Biar nanti Tuhan yang atur semuanya dengan baik. Karena kenapa? Dia tahu yang terbaik buat saudara. Mau dapat orang tua yang baik, ternyata orang tua kita juga jadi batu sandungan buat kita. Masalah terus nih. Kita bisa menikmati ya kebaikan Tuhan. Saya baru pulang dari Tanjung Enim Pak.
tempat saya dibentuk sekolah teologi. Saya dibentuk di Tanjung Enim selama 5 tahun 8 bulan. Saya baru pulang kemarin. Hari Jumat baru sampai di Jakarta gitu ya. Saya masuk ke sana sekolah teologi saya bawa teman-teman. Ada satu anak Tuhan yang saya bawa juga pergi ke sana. Seorang pengusaha ya, takut Tuhan, teman baik. Bawa ke sana dia bilang gini sama saya, Pak Petra dulu dibentuk di sini ya Pak. Iya. Panas banget loh Pak, iya. Lihat asrama saya Pak, ngeri Pak. Loh, mandinya kayak di barak ya Pak, iya. Ini tempat nih spiteng yang saya bersihkan nih, tempat kotoran nih yang saya bersihkan, di sini tempatnya. Napak tilas saya. Saya duduk di lapangan voli itu di asrama putra duduk, lihat ke lapangan, air mata jatuh loh. Saya pernah dibentuk 19 tahun yang lalu di tempat itu, 20 tahun yang lalu. Dibentuk di situ 5 tahun 8 bulan air mata saya jatuh ya. Nikmati kebaikan Tuhan, lihat jalan. Ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan itu ya. Menikmati, terus naik ke atas lagi, lihat kondisi yang ada. Jadi berbeda ya. Jadi ada saatnya kita juga diizinkan Tuhan untuk melihat sesuatu yang dulu pernah kita dipanggil dari situ dan hari ini kita seperti apa. Kita harus tahu kapan waktu pertama kali kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu diri, siapa diri kita. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, nikmatilah pembentukan yang Tuhan berikan buat saudara. Ada amin? Lihat yuk, yang kedua kita baca yuk, ayat yang ke-8. 8 kita akan baca yuk. Ayat 8. 1, 2, 3, ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya? Tetapi, ayat 9. 1, 2, 3, ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hebat ya. Jadi bukan berarti Paulus tidak ada upaya untuk berdoa supaya utusan iblis ini keluar. 3 kali dia berdoa. Agar utusan iblis ini keluar dalam diri dia. Maka firman Tuhan bilang kata, cukuplah, biarlah kasih karunia itu cukup bagi kamu. Tahu artinya apa? Kata kasih karunia itu artinya begini. Satu cara Allah, tindakan Allah, atau pemberian yang Allah berikan bagi kita yang berangsur-angsur semakin hari semakin sempurna. Jadi orang itu kalau dia mengalami kelemahan, ada duri dalam daging, ada peristiwa yang tidak dapat diselesaikan, di saat engkau lemah, maka kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan. Kelemahan itu tetap ada, maka kasih karunia itu tetap diberikan sama Tuhan. Jadi kalau engkau merasa diri kuat, maka penyertaan Tuhan tidak ada. Tapi ketika engkau lemah, maka ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu ketika engkau lemah. Jadi tidak ada yang sempurna. Ketika engkau lemah, di saat itulah engkau bergantung sama Tuhan. Jadi orang yang merasa diri kuat, pasti dia tidak mungkin bergantung sama Tuhan. Pasti. Tapi orang yang merasa dirinya tidak mampu, orang itu pasti bergantung sama Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan buat saudara tidak akan pernah putus. Amin ya. Rasa bergantung kita sama Tuhan makin kuat. Udah 1 tahun lebih Pak, saya pasca operasi ya Pak. Ini Juni ya. Iyalah, Juni inilah muka saya masih bengep. Mei kan saya operasi tanggal 24 Mei. Nggak sadar ya, udah setahun Pak ya. Pak Tanto lihatnya bagaimana Pak? Oke Pak ya. Kembali seperti dulu ya Pak. Teriak-teriak marah-marah lagi ya. Kebaikan Tuhan ya Pak ya. Menikmati Tuhan itu baik. Hormon kembali normal, semua kembali normal, semangat kembali normal. Dokter Singapura sampai ngomong apa? Yuk minum obat. Enggak. Semua kembali normal loh Pet. Kamu gak minum apa-apa? Minum apa? Air hidup. Minum apa? Kapas. Bergantunglah sama Tuhan. Maka saya bilang ya, kalau engkau punya masalah gak usah cerita sama pendeta lah.
Nggak usah. Saya kalau banyak orang yang selalu masuk ke Instagram saya, inbox saya malas jawab. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada saya itu pertanyaan konyol semua. Pak, doain saya Pak, Bapak pasti bisa bantu saya. Apa? Saya punya hutang. Ya lu bayar aja, nggak usah gue bantu. Saya ada masalah Pak, anak saya nggak bisa diatur. Kalau kamu nggak bisa atur anakmu, itu berarti apalagi saya. Jangan kasih masalah yang tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat. Repot jadinya kita. Jangan bergantung sama manusia lah, bergantunglah sama Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Tiap hari lah ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan itu bukan masuk ke dalam menara doa, wajib kamu datang. Itu aturan main, SOP-nya begitu. Tapi bukan itu pentingnya. Kamu jadi berdoanya masuk menara doa, you wrong. Doamu gak didengar sama Tuhan. Saya yakinkan kamu gak didengar oleh Tuhan doamu. Karena doamu atas saran orang dan didirect oleh orang. Pasti tidak didengar oleh Tuhan. Percayalah. Tapi doa yang mengalir tanpa ada didirect sama orang. Tapi kesadaran dalam hatimu yang tiap hari engkau bicara. Doamu pasti didengar oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Menara doa itu bagian SOP. Tapi doamu tiap hari duduk, jalan, di hatimu bicara sama Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan setiap saat. Nggak perlu masuk ke dalam ruangan berdoa, enggak. Kamu tiap hari bicara sama Tuhan. Keluar dari tempat ini, bicara jalan ngomong, Tuhan tolong saya. Ingat kokomu kamu ngomong, Tuhan tolong kokoku. Dia ada di Bandung, Tuhan berkati dia, jaga dia. Saya kadang-kadang masuk ke dalam kamar mandi, lagi cukur jenggot Pak. Ngomong saya, istri saya bilang apa? Pak lu ngomong apa Pak? Lagi ngomong aja, lama-lama dia udah biasa. Kalau saya ngomong, anak-anak gak pernah ngomong. Papa lagi ngomong sendiri, biasa tuh sama Tuhan tuh begitu. Ambil pakaian, lagi pakai pakaian, kadang-kadang ngomong sendiri, bicara terus lagi jalan ngomong. Pokoknya kita itu kalau punya kedekatan emosi dengan Tuhan, ada spiritual, bicara kita sama Tuhan tidak lagi di-skat oleh ruang dan waktu, tapi bisa terjadi dimanapun engkau bisa bicara, di saat itulah engkau lihat ada omnipresent. Nah, nikmati kebaikan Tuhan. Orang yang dewasa dalam Tuhan itu gak perlu didirect. Gak perlu. Harus begini, harus begini. Aduh capek banget sih hidup begitu. Harus begini, capek banget. Saya juga denger ini capek loh. Anak-anak diatur. Saya kalau udah mulai ujian nih Pak, kemarin anak-anak ujian nih Pak. Saya paling takut di rumah. Karena kalau istri ngajar anak-anak, ngeri. Ternyata saya bukan istri saya begitu. Semua ibu-ibu begitu loh kalau ngajar anak tuh. Ma, kapan anak-anak ujian besok? Aduh, ajaib nih. Karena kalau istri ngajar anak-anak, namanya mamanya. Kalista, Shalom duduk. Berdoa ya, iya. Kamu ngerti gak ini? Ngerti gak ini? Ngerti gak ini? Udah make intonasinya tinggi, gue kabur. Mama, gue pergi dulu ngapain? Mau refleksi. Ya Pak, lu lebih baik keluar deh Pak. Nanti gue kasih tau anak-anak selesai belajar baru datang. Karena pernah Pak, dia ngajar anak-anak, saya gak happy. Sebentar ya, sayang ya. Mama, sebentar turun ke bawah. Gue belajar seperti ini, gak seperti itu cara ngajarnya. Lu cara ngajarnya salah sama anak-anak. Pak, lu gak usah atur gue lebih ngerti apa yang harus gue perubah. Oh siap. Saya ambil kunci mobil, saya langsung pergi lu Pak. Refleksi, selesai refleksi, telepon. Ma udah selesai, Ma udah, baru gue pulang. Anak-anak udah tidur. Udahlah Pak, itu urusan gue kalau masa belajar. Saya kan orang yang gak tegaan Pak. Saya kalau ngajar anak-anak, ngerti gak? Enggak. Ngerti gak? Enggak. Yaudah tidur. Saya nggak tahu ya, saya cerita ya Pak sama istri saya. Saya tuh nggak pernah belajar Pak dulu waktu sekolah Pak. Nggak pernah belajar. Jadi tuh saya tuh punya Tuhan kasih saya karunia. Setiap guru ngajar dari SD Pak. Saya tidak pernah duduk di belakang dari sekolah. SD, SMP, SMA. Selalu saya duduk di depan. Kenapa saya duduk di depan? Guru ngajar saya langsung lihat saya. Jadi guru saya nggak tahu langsung saya tanya. Jadi bagi saya kalau guru ngajar 80% langsung saya ingat. Jadi kalau saya ujian pasti saya ikutin apa yang pernah saya dengar. Jadi saya nggak pernah belajar begitu loh. Loh tapi lu beda Pak sama anak-anak. Tapi lu harus gitu, nggak bisa. Oh ternyata berbeda. Yang nomor 1 diajar langsung mengerti. Nomor 2 diajar berulang-ulang kali nggak mengerti. Hebat nih, ajaib yang nomor 2. Duri dalam daging. Dan mereka tidak mungkin berubah. Dan itulah tipikal mereka. Dan nikmati aja. Dan sekarang cara pola hidup kita yang harus diubah.
Maka semua yang hadir di tempat ini, cukuplah kasih karunia-Ku padamu. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Yuk, ayat berikutnya 9, 10. 10 terakhir, dah pulang. Udah habis waktunya. Yuk kita baca yuk. Ayat 10 terakhir, closing. Dah selesai. 10 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Karena itu aku senang dan di dalam dan oleh karena apa? Sebab jika aku lemah, maka aku apa? Kuat. Ada kata yang menarik itu apa di ayat 10? Kata apa yang menarik? Hah? Nggak apa-apa Bu, jawab aja Pak, jawab. Saya nggak bisa kasih apa-apa juga, jawab aja. Senang dan apa? Siapa yang ngomong? Yuk. Senang dan apa? Jadi pendeta Bang. Senang dan apa? Kalimat itu jadi penting. Duri dalam daging itu tetap ada, tapi kamu tetap senang dan rela, itu top. Suamimu seperti itu, istrimu seperti itu, penyakitmu seperti itu, ekonomimu tetap, tapi kamu tetap senang dan rela. Waduh, itu berarti engkau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Jadi suamimu seperti itu, dia marah-marah, pegang mana? Pak, senang dan rela. Jadi gak usah diributin lagi. Lihat istri banyak ngomong, senang dan rela. Karena kenapa? Kita bukan batu tapi apa? Kapas. Kalau kita batu, pasangan kita begitu kita ributin dari pagi sampai malam pasti ribut. Dia ngomong, kita ngomong lagi. Dia ngomong, kita ngomong. Dia ngomong, tutup mulutnya. Pakai lakban. Suami marah kita ributin, suami marah kita pokoknya kita fight sama dia. Nggak ada habisnya kita ribut. Beda. Sekarang kita jadi kapas. Suami marah, kita diam. Suami marah, makin kencang marah kita diam. Pegang badannya. Pak, aku senang dan rela. Beda sekarang, beda banget. Saya khotbah gini di satu gereja. Terus kita makan di satu restoran. Tuh ibu yang dengar khotbah datang sama saya. Kata, Pak pendeta tadi, terima kasih ya Pak khotbahnya. Ya duduk di depan meja table gitu Pak ya. Dia nunggu suaminya kali ya. Dia WA-WA-in suaminya kok gak datang-datang. Lama-lama dia telepon, Pak cepet dong. Ini pas kita dekat meja sama Pak pendeta nih gitu ya. Pas suaminya datang, dia bilang apa? Pak tahu gak Pak, sebelum saya dengar khotbah, kalau suami saya WA begini, saya pasti marah-marah Pak. Tapi sekarang saya udah gak mau marah, kenapa? Senang dan rela. Jadi hari ini, ya gak usah komplain lagi. Orang bukan sekali, 2 kali kok, sudah beratus kali dia begitu modelnya. Keluar kamar mandi, gak pernah taruh handuknya di jemuran, lempar di sofa. Bukan sekali, beratus kali. Ambil aja, senang dan rela. Lihat istri pulang, selalu pakai daster, batik terus. Ma, udah dibeliin daster yang baru, suka yang pakai ini, kenapa? Ada bolongannya dingin, kata dia. Kita udah kasih tahu beli nih, udah ada daster yang baru, tetap dia suka begitu. Kenapa? Udah gak usah diributin lagi. Kalau dia ganti dasternya, mah kenapa gak yang kemarin? Pakai yang batik yang sobek itu. Kita ini capek-capek hati ini. Kalau nggak apa? Ini kita capek. Ini capek. Nggak capek saudara ya? Capek kan? Capek. Thank you for the happiest year of